Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan portofolio tentang kurikulum yang ada di negara Afrika. Sedikit penjelasan tentang negara Afrika itu dan latar belakangnya. Afrika Selatan secara umum dikenal sebagai Republik Afrika Selatan. RSA adalah negara paling selatan di Afrika. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 2.798 km yang membentang di sepanjang Samudra Atlantik Selatan dan Samudra Hindia di bagian selatan. Berbatasan dengan negara-negara tetangga Namibia, Botswana, dan Zimbabwe di bagian utara, serta Mozambik dan Eswatini di bagian timur dan timur laut. Afrika Selatan terkenal dengan topografi yang beragam, keindahan alam yang luar biasa, dan keragaman budaya yang semuanya membuat negara ini menjadi tujuan favorit bagi para pelancong sejak berakhirnya apartheid secara hukum pada tahun 1994. Baik, ada beberapa materi tentang kurikulum yang akan dijelaskan pada teman-teman saya. Yang pertama, Wasilah yang membahas tentang profil sistem pendidikan Afrika Selatan. Pada Wasilah saya persilakan. Profil sistem pendidikan Afrika Selatan. Pendidikan di Afrika Selatan dikelola dan diatur oleh dua departemen nasional. Yang pertama, Departemen Pendidikan Dasar atau DPE. Departemen ini membidangi pendidikan dasar yang meliputi pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, Departemen Pendidikan dan Pelatihan Tinggi atau DHET. Departemen ini membawahi lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan, pendidikan dan pelatihan dasar orang dewasa atau ABET, dan perguruan tinggi pendidikan dan pelatihan lanjutan atau FET. Afrika Selatan memiliki sistem pendidikan nasional tunggal yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dan 9 departemen provinsi. Di Afrika Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Afrika Selatan, Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1996, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua warga setempat. Semua warga Afrika Selatan berhak atas pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan pendidikan dasar orang dewasa. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan Resma yaitu kurikulum, tujuan umum kurikulum Afrika Selatan, jenjang pendidikan pelatihan umum. Pada Resma. Baik, saya menjelaskan tentang kurikulum Afrika Selatan. Kurikulum Afrika Selatan adalah serangkaian pedoman dan tujuan pendidikan yang diikuti oleh para guru untuk mengajar anak-anak sejak mereka mulai bersekolah sehingga tahap FET, yaitu pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa anak-anak wajib bersekolah dan menerima pendidikan. Departemen Pendidikan Dasar (DEB) adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pendidikan mulai dari kelas R dan tahap dasar hingga kelas 9 pada akhir tahap senior. Saat anak-anak berada pada fase dasar, menengah, atau senior, mereka akan belajar sesuai dengan serangkaian mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah atau kurikulum. Anda dapat Selanjutnya adalah tujuan umum kurikulum dari Afrika Selatan. Pernyataan kebijakan mengatakan bahwa tujuan umum pertama dari kurikulum CAPS Afrika Selatan adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menerapkan pengetahuan keterampilan dengan cara yang bermakna bagi kehidupan mereka. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam konteks lokal maupun tetap memperhatikan kepentingan global. Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai semuanya dikerjakan sebagai bagian dari kurikulum
sumber daya yang dibuat khusus untuk mempertimbangkan kurikulumnya. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan dan pelatihan umum. Yang pertama adalah prasekolah. Prasekolah umumnya ditawarkan beberapa departemen pendidikan provinsi. Anak-anak usia 7 tahun dapat bersekolah di prasekolah di Afrika Selatan. Prasekolah dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah kelas R. Kelas ini diperuntukkan untuk anak-anak hingga usia 4 tahun. Selanjutnya adalah kelas R. Kelas ini untuk anak-anak sampai usia 5 sampai 6 tahun. Kedua kelas ini, anak-anak belajar bahasa dan keterampilan hidup, seni, matematika, teknologi, dan kelas budaya. Pendidikan dan pelatihan umum juga terdiri dari pendidikan dan pelatihan dasar untuk orang dewasa. Pendidikan dan pelatihan umum ini juga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase dasar yang pertama. Fase ini berlangsung dari